Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers di sore hari ini. Kami dari Forum Peduli Indonesia Damai yang berisikan dari para tokoh agama dan juga kepercayaan di Indonesia ini akan menyampaikan statement terkait dengan kondisi keadaan berbangsa dan bernegara saat ini. Acara selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Kiai Haji Marsudi Suhud untuk menyampaikan prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, wabil khusus Shahibul Fadilah, ya tulisannya mana nih yang pas biar nggak salah nanti. Dulu di tulisannya, oh nih, ya. Biar jangan sampai salah nyebut nama ini. Yang kami hormati dan yang dimuliakan, di Majelis Agama Katolik atau PGI, KWI, Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, yang kebetulan alhamdulillah beliau minta untuk ditempati putaran pertama. Ini putaran pertama. Yang kami hormati Bapak Pendeta Gomar Gultom, ini dari PGI. Yang saya hormati Bapak XS itu apa sih? Oh, Sese. Budi Estanuwibowo, ini pimpinan dari Konghucu. Matakin, yang kami hormati ini Profesor Philip Kawijaya dari agama Buddha. Yang kami hormati Maijen Purnawan Wisnu Wisnawa Bawatenaya. Ini dari Parisade Hindu. Ketua umum semua ini. Yang saya hormati, yang mewakili Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, Bapak Izul Muslimin. Ini yang baju hitam masih muda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati terakhir ini, nah ini kanannya terakhir jadi di pojokan tulisannya nyelempit lagi. Bapak Sri Eko Sriyanto Galgendu, ini dari pimpinan spiritual Nusantara dari keyakinan, penghayat kepercayaan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus seluruh bangsa Indonesia, bahwa sesungguhnya acara ini kita adakan adalah karena kita sendiri menginginkan bangsa Indonesia ini yang sudah mempunyai negara dengan segala aturannya ini hidup dengan damai, hidup senang, hidup yang ramah, coexisting
bersama antar individu-individu, antar bangsa di Indonesia. Ada gawe apapun, ada acara apapun yang besar, ada persaingan yang besar apapun, harapan kita dari seluruh masyarakat agama melalui tokoh-tokoh agama masing-masing menyerukan, membuat seruan agar bangsa Indonesia ini tetap aman, nyaman, enak, kepenak, bisa senyum terus. Jangan ada perasaan ketakutan dan jangan ada punya perasaan sesuatu yang kurang enak di hati masing-masing. Untuk itu awalnya memang saya datang satu persatu dari beliau mengajak untuk diskusi tentang bahwa umumnya ketika ada sebuah persaingan, dari persaingan itu ada gesekan-gesekan. Karena ada persaingan. Nah, persaingan ini bisa persaingan karena kita akan menghadapi pemilu, persaingan antar capres-cawapres, persaingan antar para calon legislatif, DPR, MPR, atau persaingan-persaingan kehidupan lainnya. Karena sesungguhnya yang bisa kita, yang bisa mengurangi nilai keintensitasan kita, konektivitas kita adalah persaingan yang tidak ada aturannya. Persaingan yang keluar dari aturan-aturan. Alhamdulillahirrabbilalamin, bangsa Indonesia dalam segala kehidupan apapun sudah ada aturannya. Karena dalam ajaran kami, ad-daulah ta'ni an-nizam, wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Bahwa sesungguhnya berbangsa, bernegara adalah berpegang teguh pada aturan. Jika tidak ada aturan atau orang-orangnya, tokoh-tokohnya dan semua yang ada di negara ini keluar dari aturan-aturan atau menyiasati keluar dari aturan, maka itulah yang akan membuat al-fawdo, carut-marut, membuat negara ini berbahaya karena aturannya dilanggar. Maka ketika kita akan menghadapi persaingan apapun dalam kehidupan, termasuk pemilu, itu dalam agama saya diperintahkan untuk menghadapi persaingan itu fa'abshiru wa amilu ala ma yasurukum. Jika lagi ada dalam konteks persaingan-persaingan, agar tetap bisa di dalam ring aturan-aturan, maka menghadapinya kita dengan gembira, senang. Fa'abshiru wa amilu, harus bergembira dan membuat rencana-rencana. Apa saja yang jika nanti keluar dari hal yang sudah ditentukan dan membuat gesekan-gesekan, maka kembalilah kepada aturan-aturan. Kata Rasulullah, mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha antub satu alaikumud dunya kama busitat ala mangkana qablak. Jadi ketika kita ngadepin persaingan semacam ini, fawallah lal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan karena belum punya anggaran kita takutkan.
Bukan karena tidak punya uang kita takutkan. Kalau yang sudah disepakati 5 tahun harus jalan. Yang ditakutkan adalah ketika walakin aksya antum punya anggaran, kita takutkan. Bukan karena tidak punya uang kita takutkan. Kalau yang sudah disepakati, ada WhatsApp, ada medsos, ada semuanya sudah lengkap, orang bisa ngelihat kayak telanjang. Nah kok di situ fatanafasuha kamata nafasuha, bersaing tidak sehat. Sementara fasilitas dunia untuk bisa ngawasi begitu banyaknya, masyarakat bisa ngawasi semua. Nah di situ kok ada persaingan yang tidak sehat, kamata nafasuha, maka itulah yang akan bisa merusak kedamaian kita, merusak persahabatan kita, merusak konektivitas kita dengan satu sama lain, merusak koeksisten kita dengan yang lain, dan itulah kita hari ini mengharapkan Indonesia tetap damai, Indonesia tetap nyaman, betapapun ada riuh-riuh apapun yang terjadi dalam politik atau dunia sosial ataupun dunia usaha terjadi apapun, kita pimpinan-pimpinan agama menghimbau dan menyerukan untuk tetap damai. Dan untuk itu hari ini kumpul di tempat ini seluruh pimpinan-pimpinan agama dari mulai Katolik, PGI atau KWI, PGI, Parisade Hindu, saya dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Buddha, Parma Budi, dari Matakin, Konghucu, dan dari spiritual. Kumpul di sini untuk menyerukan bahwa ke depan dalam hidup yang ada persaingan ini diharapkan tetap damai. Dan insya Allah untuk hal ini sudah disepakati ada 9 item yang kita akan bacakan satu persatu. Namun sebelumnya kita akan menandatangani ini lebih dulu bersama-sama tentang seruan yang kita akan sampaikan kepada bangsa Indonesia. Untuk penandatanganan dimulai. Ya udah dari situ ke sini. Biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengawali untuk membacakan ini nanti satu persatu per item
akan dibagi untuk turut membaca satu persatu. Seruan Indonesia Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Didasari rasa keprihatinan yang sangat mendalam terhadap kondisi kehidupan kebangsaan kita, merujuk pada fenomena politik nasional yang berpeluang dan berpotensi destruktif, serta demi dan untuk masa depan Indonesia dan demokrasi Indonesia. Dengan ini, Forum Peduli Indonesia Damai menyerukan kepada seluruh warga bangsa dan seluruh pemangku kepentingan bangsa untuk turut serta. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, serta mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan atau kepentingan partai politik. 2. Meneguhnya kembali konsensus kebangsaan Indonesia berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam seluruh aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang ketiga, mendesak terselenggaranya pemilihan umum tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan, dan bermartabat, serta mendesak terwujudnya netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparatur negara, netralitas aparatur pemerintah, dan netralitas aparatur desa, kelurahan, dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif. Nomor 4, menjaga dan mewujudkan stabilitas sosial, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan nasional, serta menghentikan, mencegah, dan menghindari berbagai upaya adu domba, penyebaran berita bohong yang berpotensi memecah belah bangsa, dan menghentikan aktivitas dan skenario konflik sosial dan konflik politik yang bisa mengarah pada situasi destruktif dan chaos. Nomor 5, membangun kesiapsiagaan nasional untuk mewaspadai berbagai kemungkinan turbulensi politik dan berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan keamanan yang berbahaya dan merugikan kepentingan nasional. Nomor 6, mendesak pemulihan rasa keadilan untuk rakyat, membersihkan institusi penegak hukum dari unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melakukan pengawalan berbagai upaya penegakan hukum sesuai dengan amanah perundang-undangan dan hati nurani rakyat. 7. Mendorong terwujudnya rekonsiliasi nasional dan keakraban di antara para pemimpin bangsa, pemimpin agama, dan para pemimpin politik untuk menyelamatkan kehidupan bangsa, kehidupan demokrasi yang beretika, dan lebih serius mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 8. Menyerukan kepada semua warga bangsa untuk menggelorakan doa dan menggerakkan kekuatan spiritual demi
dan untuk keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat tradisi di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan, memperkokoh serta meneguhkan solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan sebagai gerakan Indonesia Damai di semua tingkatan secara terpadu dan berkelanjutan. Demikian ajakan imbauan dan penegasan kami. Semua tujuan baik bersama ini dapat mudah-mudahan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimulai seperti urut tadi, mungkin ada beberapa hal yang akan ditambahi untuk menyampaikan. Dipersilakan, kalau saya sudah yang pertama tadi, sekarang dari Muhammadiyah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang atau sore hari ini, saya mewakili Profesor Abdul Mukti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya Muhammad Izul Muslimin, ikut bergabung di sini untuk menyampaikan yang pertama tentu kita berharap bahwa apa yang akan kita hadapi, proses terutama pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan wakil rakyat, kita semua berharap mudah-mudahan bisa berlangsung dengan damai, lancar, dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Setiap pemilu kita punya prinsip seperti itu, tetapi untuk pemilu tahun ini ada semacam keprihatinan bersama, sehingga akhirnya kita semua berkumpul di sini dengan harapan apa yang kita serukan bersama ini didengar oleh seluruh komponen masyarakat dan seluruh pimpinan dan pejabat pemerintah untuk benar-benar memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan. Ada 9 poin yang sudah kami sampaikan. Saya kira 9 poin tadi sudah mewakili dari semua yang sekarang ini hadir di depan sini. Dan tentunya kita berharap apa yang kita sampaikan ini benar-benar diperhatikan, terutama bagi para penyelenggara negara dan juga khususnya bagi penyelenggara pemilu. Mau tidak mau pemilu ini harus berlangsung sukses, dan kesuksesan itu diharapkan akan membawa bangsa ini pada kemajuan yang lebih baik. Kita sudah melalui proses berbangsa dan bernegara selama 78 tahun. Tentu kita tidak ingin setback, kembali ke belakang, terutama dalam hal demokrasi kita. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita serukan ini bisa menjadi perhatian kita semua dan bisa terwujud apa yang menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore buat kita semua. Ya, kita sangat berharap bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang berkualitas karena kita sudah menyepakati demokrasi sebagai kendaraan bagi kita dalam menggapai masyarakat adil makmur. Kita berharap melalui pemilu ini terwujud demokrasi yang substansial, tidak hanya sekedar secara prosedural, secara mekanik berlangsung, tetapi nilai-nilai demokrasi itu harus tercermin, diantaranya keadilan bagi semua, kejujuran, keterbukaan, kesetaraan itu sungguh-sungguh diwujudkan baik oleh para penyelenggara pemilu, pengawas, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Itu catatan kami yang pertama sebagai sebuah harapan untuk kita tegakkan dan pelihara bersama. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan bangsa kita,
di tengah kemungkinan perbedaan pilihan, kita tetap bersatu sebagai bangsa. Sebagai warga bangsa, persaudaraan adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan politik, di atas kepentingan sektoral, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu di tengah perbedaan pilihan ini. Hanya dengan demikian saya kira kita bisa melewati pemilu ini dengan aman, dengan damai. Dan itu yang menjadi harapan kita semua bersama, Indonesia damai melalui pemilu 2024 ini. Terima kasih. Pada salah satu nomor dari pernyataan kami tadi pada nomor 7, antara lain disebut kehidupan demokrasi yang beretika. Saya berpikir mengenai yang lebih jauh daripada pemilu nanti. Jadi bukan hanya pemilu yang kita pikirkan, tetapi lebih jauh negara kita ini mau menuju kemana. Sejauh dapat saya ikuti, saya pelajari dan saya pahami, kita ingin bertumbuh menjadi bangsa yang semakin berkeadaban publik. Nah, 3 pilar dalam keadaban publik itu adalah negara, pasar, dan masyarakat warga. Tentu ceritanya bisa panjang, tetapi yang paling penting adalah 3 pilar itu mesti menjalankan fungsinya yang berbeda-beda dengan asas dasar moralitas. Tanpa moralitas, negara hancur. Saya sedih sekali membaca di salah satu koran yang terkenal, trias politika itu sudah diplesetkan menjadi trias koruptika. Karena pilar dari negara, 3 yang seharusnya memperjuangkan kepentingan bersama, itu rupa-rupanya memberi kesan tidak begitu. Banyaknya korupsi dari 3 lembaga itu, eksekutif, yudikatif, legislatif. Mengerikan. Mungkin dianggap lelucon ada plesetan seperti itu, tapi sungguh menyedihkan bagi saya. Demikian juga di dalam dunia bisnis, negara tidak bisa dipisahkan dari bisnis. Tetapi bagaimana negara bisa mengatur, memberikan aturan-aturan yang baik, supaya bisnis itu bergerak dengan semangat fairness. Demikian juga masyarakat warga. Masyarakat warga hidup bersama-sama, pengandaiannya adalah saling percaya. Dan saling percaya itulah yang akan membangun masyarakat akar rumput itu menjadi masyarakat yang rukun bersaudara. Jadi masyarakat warga yang bermoral, beretika itu artinya menerima konsensus-konsensus di dalam masyarakat dan menjalankannya. Itu juga agak jauh dari kenyataan, lihat saja di depan itu, di jalan antara gereja katedral dan masjid Istiqlal, itu berapa banyak pelanggaran lalu lintas terjadi. Mestinya masyarakat yang menggunakan lalu lintas menerima konsensus di dalam berlalu lintas dan menjalankannya. Tetapi karena kesadaran itu belum, artinya kalau memakai istilah besar, moralitas sosial itu belum tumbuh, nah jadinya segala macam kecelakaan terjadi. Saya berharap bersama-sama dengan bapak-bapak ini, para sahabat, 3 pilar untuk membangun keadaban publik itu sungguh dengan cara apapun mengembangkan moralitas sosial, tanggung jawab sosial bagi masing-masing lembaga. Jadi bukan hanya negara, tetapi juga pasar, masyarakat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Wei Tung Tien, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Pancasila, Merdeka. Kita ingin merawat Kebhinneka Tunggal Ikaan dan membumikan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai NKRI. Maka
kita ingin sekarang para tokoh agama duduk dan berkumpul bersama untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa ini agar tetap kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemilu ini kita akan memilih pemimpin. Pemimpin itu leaders. Leader sekaligus manajer. Leader itu follow the leader, ikuti pemimpin dan mampu memanajemen bangsa ini, bukan dealer. Artinya kita akan memilih pemimpin yang mampu dan ingat sesanti bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, lengkapnya Tanhana Dharma Manggruwa. Dharma ini artinya kebenaran. Kita akan membela yang jujur, benar dan adil. Oleh sebab itu kita berupaya mengajak kepada seluruh bangsa, kita ingin membangun sumber daya manusia Indonesia. Saya suka singkat-singkat dengan bahasa rakyat. SDM, S-nya sadar. Sadar jadi umat manusia di muka bumi. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kedua, sadar jadi umat beragama. Apapun agamanya, tentu iman takwa. Serada bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, sadar jadi warga negara Indonesia. Pancasila dasar negara. Ini yang perlu kita implementasikan. Nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kemudian D-nya dewasa. Kalau orang dewasa mampu memilah-milih, baik buruk benar salah. Punya etika moral. Etika sosial, kita saling menghormati satu dengan lain. Etika pemerintah transparan. Etika ilmu pengetahuan, jangan nyontek. Etika lingkungan hidup, ya udaranya bagus, airnya juga jernih. Etika ekonomi tentu jujur. Maka karakter dasar ini adalah jujur dan disiplin. Kebetulan saya tentara, tadinya saya sudah purnawirawan. Jadi saya katakan, maka kita harus disiplin. Disiplin adalah nafasku, kehormatan segala-galanya. Bukan pangkat di pundak atau di jidat, tapi jaga nama baik. Nama baik perorangan, nama baik satuan, partai kah, siapapun. Apalagi nama baik bangsa ini. Kita jaga baik-baik sehingga betul-betul pemilu inilah pesta demokrasi. Pesta itu gembira. Dan tentu semua penyelenggaraan kita hormati. Maka kami mengajak semua masyarakat dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk selalu kita membela yang jujur tadi. Berbuat yang jujur, yang benar, yang adil. Uraikan saja Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya rasa ini untuk kita bersama-sama, maka tokoh agama ada di hulu. Pembangunan hilirisasi. Jangan sampai sudah ada masalah baru, nanti minta didoakan. Oleh sebab itu kita berdoa hari ini, semoga bangsa damai. Ingat lagu Indonesia Raya 3 stansa. Stansa pertama intinya, mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa, Indonesia bahagia. Mari kita berjanji, Indonesia tetap abadi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu, sadu. Salam, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam Pancasila. Kalau salam Pancasila, beliau paling kenceng. Menurut saya, apa yang ingin kita serukan sebetulnya sudah banyak sekali dijabarkan. Yang perlu kita ingat kembali adalah aturan model apapun pasti ada lubangnya. Karena ada lubangnya, yang menjadi penjaga kita tidak masuk ke lubang itu adalah moral dan etika yang diajarkan masing-masing agama. Kita adalah manusia yang bermoral dan beretika. Alangkah baiknya kita junjung moral dan etika sebagai dasar yang paling mendasar untuk tidak mensiasati peraturan-peraturan yang ada. Apapun yang kita lakukan, sebetulnya kalau kita lakukan dengan baik,
lakukan pemilu dengan sukses, dunia akan mengagumi. Sebaliknya kalau kita lakukan dengan carut-barut, bukan hanya masyarakat Indonesia aja yang menonton, seluruh dunia menonton. Jadi nama bangsa, nama Indonesia ikut terseret. Maka ayo kita sama-sama melakukan pemilu yang sukses adalah upaya untuk bela negara, untuk membela nama baik bangsa dan negara Indonesia. Dan satu lagi, pemilu adalah satu momen aja selama 5 tahun sekali. Kita berupaya, berjuang untuk mencari seorang pimpinan yang paling pas menurut kita masing-masing. Tapi apapun yang terjadi, musyawarah yang menjadi penentunya. Nah, disitulah ketika pemilu sudah selesai, mari kita letakkan semua perbedaan dan mari kita bersama-sama bersatu mengakui siapa yang telah dipilih bersama-sama dan ayo membawa Indonesia menuju 2045 Indonesia emas yang kita harapkan bersama-sama. Terima kasih. Selamat siang, salam kebangsaan Indonesia. Pemilu maupun pilpres adalah agenda yang akan menentukan nasib dan perjalanan bangsa 5 tahunan. Kontraknya 5 tahunan. Tapi ada yang jauh lebih panjang usianya, yaitu keutuhan bangsa ini sendiri. Yang syukur-syukur baru akan berakhir pada saat atau berbarengan dengan dunia kalau kiamat. Maka kita harus ingat, jangan sampai yang pendek ini 5 tahun mengganggu keseluruhan. Apa yang ada pada siang hari ini, terus terang berangkat dari keprihatinan yang muncul dari bawah. Dari umat-umat kami ini, yang kemudian terus ke atas, dan akhirnya kami sama-sama berembuk, harus berbuat sesuatu, mencari jalan tengah, di tengah perbedaan yang tajam ke kiri maupun ke kanan. Kalau tidak ada yang menjadi tengah, yang syukur-syukur bisa paling dipercaya, akan terjadi bahaya yang mungkin sekarang sudah kelihatan tapi belum begitu jelas, tapi siapa tahu, karena sejarah membuktikan bahwa bangsa ini begitu mudah untuk tersulut. Makanya kata ngamuk itu, amuk hanya ada di kamus bahasa Indonesia. Inilah yang harus kita sadari. Kita harus ingat bahwa siapapun yang ingin berkontestasi, apakah itu sebagai wakil rakyat maupun sebagai pimpinan bangsa, kemenangan itu memang dambaan semua orang. Tapi apa artinya kemenangan jika bangsa ini terkoyak-koyak, terobek-robek, dan potensi untuk pecah itu sangat besar. Karena memang Indonesia bukan berangkat dari sebuah kesatuan, tapi dari zamrud-zamrud yang berserakan yang disatukan oleh para pendiri bangsa kita. Maka lewat forum ini kita hanya ingin mengingatkan kepada siapapun yang berkontestasi, utamanya presiden, calon presiden maupun calon wapres, untuk sungguh-sungguh menjaga amanah ini. Saya tadi menghitung-hitung, pemilu kali ini adalah yang ke-13. Yang 12 kali sebelumnya berlangsung dengan lancar. Kalau 13 menurut kepercayaan barat itu kan nomor yang dihindari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yang berlaku adalah 13 menurut budaya Tionghoa. Karena kalau main kartu, dapat 13 capsa typo itu nggak ada yang ngalahin. Jadi saya berharap 13 ini membawa kesuksesan. Dan tadi saya ingin menggarisbawahi pernyataan Romo Kardinal, trias politika itu artinya apa? 3 unsur eksekutif, legislatif, yudikatif harus bisa menjaga tupoksinya masing-masing, tidak mencampur adukan atau mau dicampur adukan.
membenarkan nama-nama. Kalau di rumah tangga, ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, anak sebagai anak, orang tua sebagai orang tua, sahabat sebagai sahabat, harus bisa tahu diri dan tahu batas masing-masing. Semoga pertemuan ini bisa menggelitik kesadaran kita semua bahwa perjanjian kita untuk melestarikan Indonesia sampai kiamat. Sedangkan pemilu hanya urusan 5 tahun, jangan sampai itu mengganggu keseluruhan. Terima kasih dan selamat siang. Sancai. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Perkenankan nama saya Sri Eko Srianto Galgendu dari Kepemimpinan Spiritual Nusantara. Ada sebuah bahasa bumi. Maraliha mahalahanatami, muha miha rajanatanu. Tima janara janata katatu, taha raha summa maha ranati. Sebuah bangsa memerlukan suatu wali-wali yang dipilih. Para wali itulah yang kemudian akan menjaga tujuan baik daripada suatu bangsa dan negara. Kalau dulu kita mengenal yang namanya Wali Songo, maka pada saat yang baik ini, dikarenakan memang segala sesuatu membutuhkan suatu rengkuan, membutuhkan suatu semangat, membutuhkan suatu ikatan, membutuhkan tali komando dan tongkat komando kepemimpinan. Itu perkenankanlah saya sebagai salah satu tokoh spiritual di Nusantara ini untuk menyebut Bapak Kiai Haji Marzuki Suud sebagai wali agama Islam, dan juga Profesor Dr. Abdul Mukti sebagai wali dari agama Islam. Terus di samping saya ini Bapak Pendeta Kumar Gultom sebagai wali dari agama Kristen, dan sahabat saya lama Haksu Budi Tanu Wibawa sebagai wali dari agama Konghucu, dan juga kepada Romo Kardinal Ignatius Suharyo sebagai wali agama Katolik. Demikian juga Maijen Purnawirawan Wisnu Bawatenaya sebagai wali agama Hindu. Dan di sebelah kanannya paling pojok adalah Profesor Philip Wijaya sebagai wali agama Buddha. Mengapa kita perlu wali? Wali adalah yang mewakili dan yang memiliki. Dulu para wali ini menjadi penasihat daripada para raja. Maka harapan kami bahwa siapapun yang menjadi presiden, mereka perlu penasihat-penasihat yang agung, yang bisa menuntun, yang bisa menatakan, yang bisa memberikan kerangka dan menjaga etika moral dalam berbangsa dan bernegara. Bangsa kita membutuhkan kembali Sunan Kalijaga. Seseorang yang menjaga tatanan, hulu, hilir, batasan, berbangsa dan bernegara. Dulu peran Sunan Kalijaga pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau menjaga tatanan, aturan, nilai, penyebaran
antara agama Islam hubungannya dengan bangsa dan negara. Harapan kami bahwa para wali wolu ini bisa kemudian melakukan perannya kembali, meneruskan apa yang menjadi harapan para wali-wali pendahulunya dahulu. Semoga kebersamaan kita ini, wali wolu ini yang bersama-sama di forum peduli Indonesia Damai dapat menjadi poros tengah, dapat melakukan sesuatu politik bebas aktif, terus kemudian berusaha menjaga situasi yang lebih baik, merukunkan, mengajak, bahkan kemudian di depan sendiri, di tengah dan di belakang menemani masyarakat dalam kondisi bangsa negara yang sekarang ini menghadapi suatu permasalahan etika, akhlak, moral yang semakin menjauh dari bangsa kita. Terima kasih. Rahayu, 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 sagung dumati. Alhamdulillah itu telah kami sampaikan semua. Terakhir, mungkin kalau ada masih yang ditanyakan, monggo nanti akan saya sampaikan kepada masing-masing. Monggo langsung pegang mic-nya. 3 dulu, 1, ya udah silakan Mas. Enggak pakai mic juga enggak apa-apa, kayaknya kedengeran. Terima kasih kepada para tokoh agama. Saya Agus dari Pos Kota, Pak. Forum Peduli Indonesia Damai yang seruan dari para tokoh agama lebih seperti yang disampaikan tadi lewat pernyataan sikapnya, lebih menekankan kepada pelaksanaan pemilu yang damai. Dan ini hal yang wajar karena memang mau menghadapi pemilu. Namun adakah komitmen dari para tokoh agama yang ada di depan ini untuk menjaga umatnya? Karena ketika persoalan umat itu terjadi atau konflik antar umat itu terjadi, maka dengan sendirinya itu akan mengganggu pelaksanaan pemilu itu sendiri. Sebagai contoh ya, kasus Bitung yang dilakukan Ormas Menguni. Menguni ketika melakukan perlawanan terhadap mereka yang mendukung Palestina. Ini cukup ironis ya. Kenapa saya katakan ironis? Karena hampir seluruh dunia itu berpihak pada Palestina. Dan mereka memberikan aksi konkret baik dengan bantuan maupun aksi-aksi unjuk rasa untuk menunjukkan pendukungan yang juga dilakukan di Indonesia di Monas waktu itu. Nah, ini pertanyakan komitmen dari tokoh agama ini untuk menjaga umatnya seperti apa. Jangan sampai terjadi lagi persoalan keumatan itu sampai mengganggu pemilu. Dan ini tidak ada dalam pernyataan sikap dari Forum Peduli Indonesia Damai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masih ada? Kayaknya cukup, kalau nggak ada. Oh iya, nomor 2, silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakob, penulis bebas. Saya cuma ingin bertanya langkah lanjut supaya dia nggak terlalu banyak penjelasan dari saya. Langkah lanjut dari forum ini apakah hanya sebatas seruan aja gitu. Itu yang ingin saya tahu. Terima kasih. 3, nggak ada. Dijawab. 1, apa komitmen? Ya inilah salah satu komitmennya kita hari ini ketemu, kumpul, menyerukan bersama karena kita melihat di depan mata sudah ada mulai benih-benih masalah. Contohnya di Bitung tadi. Maka seruan ini menjadi terjadi.
Begitu pula tidak sekedar untuk karena akan ada pemilu, tapi karena kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, bermasyarakat ini banyak macam problemnya, problem kehidupan. Nah, problem kehidupan ini jangan sampai mencuat menjadi problem bangsa. Kita kan intinya problem bangsa, maka adanya forum ini kita mengharap saling bisa tasamuh kalau ada persoalan apapun. Tasamuh itu memberi ruang, jangan ujuk-ujuk asal berantem, tapi memberi ruang. Utamanya ruang memaafkan, ruang maaf. Baru ruang maaf itu bisa terjadi kalau ada ruang dialog, ruang diskusi, ruang tukar-tukar informasi, ruang tabayun, ruang klarifikasi. Nah, ruang-ruang ini harus ada. Maka seruan ini adalah komitmen semua pimpinan atau tokoh agama yang ada di Indonesia untuk kepada masyarakatnya, umatnya menjaga hal yang kita inginkan. Langkah-langkahnya. Langkah lanjut nomor 2, tentu kita akan proaktif untuk terus menyuarakan suara damai ini agar nyampe ke grassroots kepada masyarakat. Kita punya program, insya Allah ini pertemuan semacam ini akan terus, besok setelah ini akan insya Allah tempatnya di MUI dan ada di PGI, ada di tempat masing-masing, kita bergiliran insya Allah akan giliran. Untuk ketika melihat satu ada masalah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi atau membesar, maka kita turun. Dan diharapkan yang semacam ini tidak hanya di pusat, tapi kami harapkan sampai ke wilayah, mereka mempunyai tempat duduk bersama yang semacam ini, di wilayah, di kabupaten, ya, di wilayah atau provinsi, kabupaten, kota, syukur-syukur sampai kecamatan dan sampai desa. Kalau sehingga ketika ada masalah kita bisa mencoba untuk menangani bersama-sama. Dan saya yakin kebersamaan ini akan memperoleh kita kebahagiaan dalam hidup bersama. Yakinlah bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju kalau semua sama menghormati dan menjaga, menghargai hukum yang sudah disepakati bersama. Seperti yang saya sampaikan di depan, ad-daulah ta'ni an-nizam, wala ad-daulah ta'ni al-fawdu. Berbangsa bernegara adalah melaksanakan, menjaga sesuai hukum, aturan yang sudah disepakati. Melanggar aturan, tidak ada aturan adalah fawdu, kocar kacir nanti kalau nggak ada ngikutin aturan. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Saya yakin sudah banyaklah informasi yang didapat. Insya Allah ke depan nanti akan tempatnya bergiliran di masing-masing kantornya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.